Shalom para sahabat, jumpa kembali bersama saya Atta Sorimunggu dari Director Ministry dalam sesi inspirasi. Pada sesi inspirasi kali ini, saya hendak menyadarkan setiap kita tentang satu hal yang penting, yaitu tentang nasib seorang Kristen setelah ia meninggal. Dalam beberapa pemakaman kita terlalu sering mendengarkan bahwa setiap orang yang melayat mungkin berkata bahwa oh, dia sudah tenang di surga sekarang, dia sudah bersama Tuhan di surga sekarang. Perkataan seperti itu sangat sering kita dengarkan daripada orang-orang yang mengasihi dan mencintai orang itu. Tentunya tidak ada yang salah dengan itu. Namanya juga perkataan-perkataan penghiburan. Nah, secara kemanusiaan juga tentu kita setuju, namanya orang sedang berduka, namanya orang sedang ditimpa kemalangan, tentu yang keluar adalah kata-kata penghiburan, kata-kata pengharapan. Tetapi kita harus kembali kepada kebenaran. Justru kenapa saya harus angkat ini selagi kita masih hidup, supaya ketika kita masih hidup, kita bisa mengetahui dengan sungguh-sungguh sekarang bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya akan ulangi bahwa tidak semua orang Kristen masuk dalam kerajaan surga. Saya akan bacakan di Matius 7 ayat 21 berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya harus katakan kenyataan yang sangat pahit ini bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan tidak semua, bahkan mereka yang memberitakan firman, yang aktif melayani pun, bahkan dalam beberapa kesaksian kita dengarkan bahwa hamba Tuhan pun banyak hidupnya berakhir di neraka. Nah, ini adalah dasar firman yang saya pakai untuk menyampaikan pesan pada sesi inspirasi kali ini, supaya kita kemudian berjaga, kemudian berhati-hati mempersiapkan kehidupan kita. Kematian kita itu kita harus persiapkan selagi kita hidup. Jadi ketika orang sudah meninggal, dia tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Nah, nanti keberlangsungan kekekalannya justru ditentukan ketika dia masih hidup. Kembali pada topik yang saya katakan tadi bahwa tidak semua orang yang sudah percaya Yesus akhirnya mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita harus melihat apakah orang itu semasa hidupnya melakukan kehendak Tuhan apa tidak. Apakah dia seorang Kristen yang taat atau tidak. Kalau dia bukan seorang Kristen yang taat, maka sama seperti nasib orang Israel ketika Tuhan murkai mereka, Tuhan tidak mengizinkan sebagian besar daripada orang Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada perintah Allah. Maka konteks yang sama juga berlaku atas setiap orang Kristen. Kalau hidup kita tidak tinggal di dalam ketaatan, tentu ketika kita meninggal nanti kita tidak akan pernah menjumpai Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kata-kata penghiburan ketika orang di dalam pemakaman berkata, oh, dia sudah tenang di surga, penyakitnya sudah selesai, sekarang dia sudah bersama Tuhan. Belum tentu. Nah, memang pada suasana seperti itu tidak lantas kemudian tidak pantas ketika kita berkata oh, dia kan belum tentu masuk ke surga. Tetapi ketika kita sadar sekarang, kita bisa berpikir sekarang, ketahuilah bahwa bukan setiap orang yang sudah meninggal itu masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus melihat apakah dalam hidupnya dia seorang yang taat atau melakukan kehendak Allah. Dan sesungguhnya hak untuk memasuki kerajaan surga itu 100% ditentukan oleh Tuhan. Nah, pada sesi inspirasi kali ini saya ingin menyadarkan kita bahwa kalau kita sekarang percaya Yesus, lalu kemudian kalau kita meninggal nanti belum tentu kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dari itu kita harus mempersiapkan kerajaan surga itu bagi hidup kita sekarang oleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau ketika Anda mendengarkan sesi inspirasi ini menjadi dewasa, bukan kemudian menjadi kekanak-kanakan yang tersinggung dan berkata bahwa semua orang Kristen pasti masuk surga. Tidak. Firman yang tadi Matius 7 ayat 21 sudah jelas berkata bahwa bukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka karena itu, mulai dari siang hari ini ketika Anda mendengarkan sesi inspirasi ini, belajar dan mulailah menjadi pelaku kehendak Tuhan, menjadi pelaku terhadap perintah Tuhan. Segala firman Tuhan kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan demikianlah kemudian Tuhan memberikan kita hak penuh untuk memasuki kerajaan surga. Saya mau berdoa buat para sahabat.
Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan sesi inspirasi pada siang hari ini. Saya berdoa supaya mereka dibuat mengerti tentang pesan sesi inspirasi, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, tetapi mereka yang hanya melakukan ketaatan dalam kehidupannya, yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya, sehingga mereka boleh masuk dalam kerajaan Allah. Saya berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kepada mereka hati yang mau taat dan juga kekuatan untuk menjadi pelaku kehendak-Mu dalam kehidupan mereka selama mereka dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk sesi inspirasi ini. Saya percaya bahwa setiap benih yang saya tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Para sahabat, demikianlah sesi inspirasi kita pada kesempatan ini. Nantikan saya kembali pada sesi inspirasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Salam The Rapture. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.